Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tarisa Audia Sulaiman, S1 Pendidikan Matematika STKIP Latansa Masyiro. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrul Anwar selaku dosen pembimbing mata kuliah Etnomatematika. Visi STKIP Latansa Masyiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STKIP Latansa Masyiro 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan Tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antar lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Etnomatematika. Secara bahasa, etno diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran, teach berasal dari teach dan bermakna sama seperti teknik. Secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. De Ambrosio 1985. Dari definisi tersebut, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno atau etnik. Maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya, culture anthropology of mathematics, dari matematika dan pendidikan matematika. Eksplorasi etnomatematika pada alat permainan tradisional. Oke, di sini saya akan mengeksplorasi alat permainan tradisional yang berhubungan dengan etnomatematika, yaitu hula hoop,
bakyak, dan layang-layang. Alat permainan tradisional yang memiliki konsep matematika dapat dimodifikasi dalam bentuk visual maupun gerak secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi atau menjadi game yang interaktif. Ini dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran matematika berbasis budaya akan mentransfer iptek secara kontekstual. Harapannya adalah siswa akan mengetahui bahwa permainan tradisional yang dimainkan ada hubungannya dengan matematika. Jika siswa yang belajar matematika mengetahui manfaatnya berupa iptek dan dapat mengelola potensi kecerdasannya, maka pengetahuan konsep mereka akan bertahan lama. Ya, di sini ada gambar hula hoop, bisa dilihat sendiri. Hula hoop atau lenggong rotan adalah jenis permainan yang terbuat dari rotan kecil yang dibuat melingkar seperti gelang besar. Rotan yang digunakan biasanya seukuran jempol tangan atau bisa lebih kecil. Rotan yang sudah dilingkarkan seperti gelang besar akan dimainkan di pinggang sampai menggoyang pinggang. Bagi pemain yang rotannya terjatuh lebih dahulu dianggap kalah. Permainan ini umumnya terdapat di dataran tinggi Gayo karena di daerah tersebut memang terdapat banyak rotan. Pada bentuk lingkar rotan terdapat konsep lingkaran. Nah, terbuktikan kalau hula hoop berhubungan dengan matematika, yaitu konsep lingkarannya. Konsep matematika pada permainan hula hoop, karena bentuk dasar hula hoop itu lingkaran, maka deskripsi konsepnya konsep garis lengkung, bangun datar lingkaran, diameter, dan keliling. Nah, selanjutnya nih, permainan tradisional yang berhubungan dengan matematika, yaitu bakyak atau gerak-piak. Bakyak atau gerak-piak adalah permainan yang menggunakan alat yang berupa bakyak dengan ukuran panjang. Permainan ini mengadu keseimbangan dan kekompakan tim. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 3-5 orang. Masing-masing kelompok beradu secepat-cepatnya mencapai garis finish. Pemenangnya adalah kelompok yang tidak terjatuh dan tercepat mencapai garis finish. Nah, terbuktikan kalau bakyak itu berhubungan dengan matematika dari bentuknya, yaitu persegi panjang pada papan, garis pada karet, titik sudut, garis pada papan, setengah lingkaran pada karet. Nah, konsep matematika pada alat permainan bakyak atau ngerapyak yaitu pada bagian alas papan. Deskripsi konsepnya, konsep garis, panjang, lebar, titik sudut, persegi panjang, luas, dan keliling. Serampat atau pada karet bakyaknya, deskripsi konsepnya, konsep garis lengkung, bangun datar setengah lingkaran. Dan yang terakhir, pada bagian papannya nih, deskripsi konsepnya, konsep bangun ruang atau balok, konsep volume. Nah, permainan tradisional yang ketiga nih, yang berhubungan dengan matematika, yaitu layang-layang. Pada tahu kan layang-layang? Pasti yang cowok-cowok pada tahu karena sering main layang-layang. Nah, layang-layang adalah permainan tradisional yang dikenali juga dengan nama wall. Layang-layang terbuat dari kertas dengan kerangka bambu yang sudah dibelah-belah. Kerangka tersebut dikaitkan dengan benang dan paku. Cara menerbangkannya menggunakan benang. Benang layang-layang tergantung layang-layang yang digunakan. Jika layang-layang ringan, cukup dengan benang jahit pun bisa. Jika layang-layangnya berat, harus menggunakan benang pancing. Menerbangkan layang-layang harus di tempat terbuka dan berangin. Kalau tempatnya nggak berangin, gimana layang-layangnya mau terbang? Nah, terbukti kan layang-layang itu berhubungan dengan
sebagai bentuk-bentuknya, yaitu sudut, titik sudut, dan garis pada layang-layang. Konsep matematika pada alat permainan layang-layang yang pertama pada bagian kerangka. Deskripsi konsepnya, konsep garis, panjang, diagonal, titik sudut, dan sudut. Yang kedua, pada bagian bentuk segitiga. Deskripsi konsep, konsep bangun datar segitiga, konsep sudut, konsep tinggi, konsep alas segitiga, dan konsep luas. Nah, yang ketiga nih, bentuk-bentuk segitiga pada layang-layang. Deskripsi konsepnya, konsep bangun datar layang-layang, konsep sudut, konsep panjang diagonal, dan konsep luas. Nah, hula hoop, bakyak, dan layang-layang merupakan permainan tradisional sebagai budaya yang telah dimainkan oleh anak-anak dan remaja pada zamannya. Seiring perkembangan zaman, maka permainan ini tergantikan dengan games. Secara umum mengacu pada pembahasan, pertama dapat disimpulkan bahwa alat untuk bermain hula hoop, bakyak, layang-layang. Konsep yang dapat dikembangkan adalah konsep geometri dasar dan pengukuran, seperti konsep bangun datar, persegi panjang, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Konsep titik sudut, panjang, lebar, garis, panjang diagonal, luas, alas, dan konsep lainnya. Ini memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan dasar matematika pada budaya, khususnya pada permainan tradisional ini. Saat bermain hula hoop, layang-layang dan bakyak mengembangkan sikap atau karakter dan keterampilan. Nilai karakter pada permainan tradisional hula hoop seperti mandiri, percaya diri, dan keyakinan. Percaya diri dan keyakinan pada permainan hula hoop adalah ketika seseorang memainkan permainan hula hoop agar hula hoop dapat berputar. Apabila seseorang tidak memiliki kepercayaan diri dan keyakinan, maka hula hoop akan sulit berputar. Nah, sedangkan pada permainan bakyak, nilai karakter yang muncul seperti kerjasama dan kekompakan. Kerjasama dan kekompakan terlihat pada saat seseorang mengayunkan atau melangkahkan papan bakyak secara bersamaan dan serentak. Apabila seseorang dengan tim tidak kerjasama dan kompak, maka akan jatuh dan tidak sampai garis finish. Nah, yang selanjutnya, nilai karakter pada permainan tradisional layang-layang, yaitu kerjasama. Memainkan permainan tradisional layang-layang memerlukan dua orang dengan tugas memegang benang dan memegang layang-layang. Agar layang-layang dapat naik ke udara, diperlukan kerjasama. Lain halnya dengan membuat layang-layang, nilai karakter yang muncul adalah mandiri dan kreatif. Dikatakan mandiri karena dalam pembuatan layang-layang diajak membuat sendiri sesuai kemampuan seseorang, dan kreativitas seseorang di sini diasah. Ide-ide yang seseorang miliki bisa disalurkan ke dalam bentuk dan tambahan ornamen pada bentuk layang-layang. Namun, dalam pembuatan layang-layang, seseorang perlu pendampingan agar ide-ide tersebut tidak sia-sia. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.